Iya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini senang banget ya, Rabu 25 Maret 2020, Pastor Andy bisa menyapa saudara sekalian dimanapun berada, dan terkhusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit hari ini, pelayan ini hadir menjadi sahabat, menjadi berkat, menjadi pendoa bagi seluruh orang-orang sakit dimanapun Anda berada. Tanpa memandang suku, kaum, bahasa, dan agama, kami rindu melihat Anda tersenyum, kami rindu melihat Anda bahagia, kami rindu melihat Anda memiliki kehidupan yang kedua, dan kami rindu dan berdoa melihat keadaan Anda menerima keajaiban kesembuhan. In Jesus' name. Hari ini saya mau membawakan beberapa puji-pujian yang suka saya bawakan. Kiranya dari suara pastor ini yang pas-pasan ya, bisa memberkati saudara. Dari ruang doa pastor mau muji Tuhan. Dan pujian ini mestinya setiap kita pernah dengar barangkali ya. Melayani, melayani, lebih sungguh. Memberkati, memberkati, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Sebab apa? Tuhan lebih dulu yang mengasihi kami, maka kami juga di sisa umur kami mau berkata mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Sebab Tuhan Yesus yang lebih dahulu telah mengasihi kepadaku. Mengasihi, memberkati, melayani, mengampuni, lebih sungguh. Kiranya pujian ini menyenangkan hati Tuhan dan memberkati setiap pendengar dimanapun berada. Sebentar pastor akan berdoa dan mendoakan orang-orang sakit serta form untuk penumpangan tangan. Di dalam Bible yang hari ini saya mau membuka dan membacakan 2 ayat ya. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku. Tuhan sedang membawa kita semua hari ini, semestinya kita sudah masuk di area ini. Kenallah Tuhan adalah roh. Barang siapa yang menyembah Tuhan bukan dengan casing tubuh ini, bukan dengan daging, tetapi dengan roh. Bahkan Tuhan sudah mencari, penyembah-penyembah di dalam roh kebenaran. Tuhan adalah roh.
kita perlu ada di area ini hari ini, yaitu melayani Tuhan dengan roh. Maka kalau kita mau melihat Tuhan, kita kenal roh yang bertumbuh. Melayani dengan roh. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan roh, rohnya akan kuat. Karena rohnya yang dilatih. Orang-orang yang setiap hari itu running, berlari, kakinya kuat karena kakinya yang dilatih. Orang yang terlalu banyak berpikir, otaknya kuat karena tiap hari dilatih. Melayani Tuhan itu roh. Ia harus mengikut Tuhan. Rohnya yang diikutin. Ya, karena sekarang Tuhan sudah naik ke surga. Sebab Yesus hidup. Kalau Tuhan terkubur di dalam batu, maka tidak ada hari esok dan pengharapan. Karena Yesus sudah bangkit hari ketiga dan naik hidup kekal di surga, sebagaimana Tuhan adalah kekal di dalam roh. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Roh ini kekal, saudara-saudara. Maka kita perlu perhatikan hari ini kita mengikut Tuhan bukan perkara jasmania semata-mata. Bukan sekedar teori-teori, no action. Tetapi ikut roh. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku yang setia berada. Roh. Hari ini secara jasmani kita tidak bersama-sama Tuhan Yesus. Tetapi rohnya, dan semestinya roh kita mengerti, Immanuel, Tuhan bersama kita, in the spirit. Barang siapa melayani aku, melayani di dalam roh. Kalau rohmu kuat, engkau memiliki kerendahan hati. Kalau rohmu kuat, engkau dapat melakukan firman Tuhan. Kalau rohmu kuat, engkau dapat digembleng untuk menjadi lebih tangguh. Top up dunia itu tinggi hati. Tapi top up heaven, kerajaan surga, itu rendah hati. Pastor selalu mengajar tahun ke tahun. Waktu engkau sudah merendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka tidak ada lagi area orang dapat merendahkan engkau. Disitulah Tuhan mengangkat engkau. Barang siapa melayani Tuhan di dalam roh, maka ia akan dihormati Bapa. Bapa berdiri dan memberi penghormatan kepada Stefanus ketika dia melayani dalam roh sampai dia rajam batu. Saya tahu itu dagingnya sakit, tapi karena dia hidup melayani dalam roh, kesakitan, ketakutan tidaklah menimpa Stefanus. Wah, sakit hari ini
itu adalah daging. Tapi roh kita free. Bangsa-bangsa kembali. Kota-kota menyuarakan doa. Roh kita sedang free yang mau kembali kepada Tuhan dan berseru di dalam doa. Tapi memang keadaan-keadaan seperti hari ini adalah pembelajaran daging, menahan diri, banyak hal yang terbatasi, dunia usaha sementara beberapa area sebagian besar dinonaktifkan, orang-orang diistirahatkan di rumah. Jangan mengeluh. Ini kesempatan untuk kita memperbaharui roh kita. Benar kan bahwa hidup ini bukan cuma makan dan minum saja, tapi ada perkara-perkara rohani. Bersyukur dalam masa-masa ini kita bisa membangun manusia roh kita. Orang-orang yang serakah, yang setiap hari harus dia mencari uang, buka toko, buka warung, tidak bisa. Bersyukur kita punya kesempatan rest in home untuk kita masuk kamar menyembah dalam roh. Ria ini saya rabasanda, ku puji namamu, ku tinggikan. Selama ini kita punya waktu, kita hanya melayani Tuhan di dalam alam jasmani. Kalaupun minggu satu kali kita secara berkumpul bersama-sama, kita menjadi seorang pelayan Tuhan atau sesama yang baik, tapi kita tidak memperhatikan sebetulnya pelayanan roh kita ini di mana. Maka orang-orang yang melayani Tuhan dengan model-model tidak dalam roh, itu banyak stres dalam hari-hari ini. Orang-orang yang melayani Tuhan masih mencari pujian manusia, banyak stres hari ini. Maka Pastor Andy mendapat indah membagikan kepada Anda, perhatikan roh Anda baik-baik. Amin. Saudara terberkati hari ini melayani dalam roh. Memberikan keteladanan hidup di dalam roh. Ini yang kita perhatikan. Karena selalu Tuhan bicara kepada saya, manusia roh, human spirit, human spirit, human spirit, human spirit. Jadi hari ini semisal ibadah-ibadah menjadi live streaming, memang tidak masalah karena Tuhan adalah omnipresent, maha hadir. Maka orang-orang yang menentang ya pengenalan-pengenalan di dalam roh, mereka hari ini mau tidak mau harus ibadah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Karena memang ini zaman-zaman di mana Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Dan puji Tuhan lewat media, aplikasi, medsos, ini bisa banyak menolong Anda semua tetap beribadah secara live streaming. Celakalah orang-orang yang tidak membuka hatinya untuk hal-hal ini, karena mereka akan kering dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bersyukur orang-orang yang mau melihat bahwa Tuhan sedang bekerja hari-hari ini untuk menggenapi setiap nubuatan-nubuatan firman-Nya. Pastor selesai ya di ayat ini. Satu ayat lagi, Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Kita ini adalah manusia roh, melayani Tuhan di dalam roh. Sebetulnya doa juga di dalam roh. Iman itu adalah bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan dan dasar dari apa yang belum kita lihat. Roh. Di dalam Bible, saudara-saudara, dan ini sudah Pastor gaungkan kemarin, sudah menyonding kemarin hal ini,
Dan di dalam Ibrani 11 ayat 30 ini mencatat, karena iman, ya, iman ini tentu saudara-saudara sebuah hubungan dengan Sang Pencipta, roh yang kuat, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Tahu kenapa runtuh ini tembok Yeriko? Apakah dengan anak panah, palu godam? Tidak. Hanya dengan puji-pujian di dalam roh. Kalau tidak ada roh di sini, pasti tidak akan dilakukan oleh orang-orang zaman itu. Bagaimana mungkin kita hanya disuruh nyanyi-nyanyi saja bisa menang? Kalau orang melayani Tuhan dengan cara perkakas-perkakas yang ada, contoh sekarang di dalam pelayanan kami, puji Tuhan ada fasilitas, ada kursi, ada meja, ada panggung. Tapi dalam kondisi ini, sorry to say, kita nggak bisa menggunakan itu semua. Kita hanya bisa menggunakan medsos. Jadi orang-orang yang anti ibadah pakai medsos, bertobatlah segera. Karena mau tidak mau sekarang harus live. Bersyukur ya, bersyukur hari-hari ini ada pelayanan medsos. Artinya setiap saudara-saudara, sekalipun mungkin tidak berkumpul bersama-sama, tapi saudara terjaga stamina rohnya. Ya, yang dipikirkan kita sebagai pelayan-pelayan Injil, bukan pasti kolekte Anda terkumpul atau tidak terkumpul, tapi bagaimana saudara-saudara makanan rohnya terjaga, maka disalurkan lewat hari ini. Doa seperti ini setiap saat disalurkan oleh rekan-rekan pelayan dimanapun berada, medsos, live, dan seterusnya. Itu untuk memberi makanan rohani Anda semuanya. Bersyukurlah. Mestinya perhatikan rohmu. Jangan kamu hakimi keadaan. Jangan kamu hakimi orang-orang yang sedang live streaming, karena mereka sedang berupaya memberikan makan rohani banyak orang. Karena iman yang dimiliki mereka. Kalau saudara melihat Ibrani pasal 11, ini semua bisa soal iman, 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 iman. Roh, 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 roh. Bukan perkakas ya. Buktinya apa? Yeriko runtuh bukan karena perkakas, tapi karena iman di dalam roh yang bertumbuh. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Perhatikan baik-baik. Anda dan saya manusia roh. Doamu adalah roh. Perhatikan makanan rohmu. Melayani Tuhan dengan roh. Keteladanan dengan roh. Bukan yang lain. Maka seperti doaku, hari ini 25 Maret 2020, tepat hari lahir saya, Pastor Andy pray sejak hari ini 7 hari lamanya doa Pastor Andy mengelilingi negeriku tercinta Indonesia. Di dalam doa Pastor Andy 7 hari mengelilingi Indonesia ini, wabah virus COVID-19 yang membuat banyak orang korban takut dan gentar, khawatir, panik. Doa Pastor Andy kelilingi Indonesia 7 hari. Pasti saudara yang berpikir Pastor Andy keliling tur dong Indonesia. No! Doa itu roh. Dan hari ke-8, I pray in Jesus' name, kita akan mendengarkan kabar baik untuk negeri tercinta Indonesia. Sebetulnya kabar-kabar baik hari ini, saya kemarin dikirimi banyak sekali berita kabar baik. Ya, salah satunya adalah Presiden kita sudah menemukan atau memesan penawar, dan juga Menhub Budi sudah sehat. Banyak kabar baik. Namun saya berdoa 7 hari sejak hari lahirku,
Doa Pastor ini mengelilingi negeri tercinta Indonesia dan hari ke-8. Sesuatu yang ajaib bagi negeriku terjadi. COVID-19 bukan sesuatu yang ditakutkan. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Ketakutan runtuh dari negeriku. Dan saya pesan kepada Anda semua yang mendengar ini, bangkitkan roh Anda. Kalau Anda mau menjadi pelayan Tuhan yang kuat, rohmu diperkuat. Anda mau menjadi jemaat yang kuat, yang tahan uji, tidak tukang komplain, tidak tukang kritik, tidak tukang pindah sana, pindah sini. Perkuat rohmu. Setiap area pasti ada peperangan. Tapi menangkanlah, bukan dengan logik, teori, tapi roh yang harus dimenangkan. Peperangan kita hari ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh penguasa teritorial. Maka roh kita harus kuat. Barang siapa melayani Tuhan dengan roh, maka Bapa di surga akan menghormati dia. Sakitmu hari ini, ketika kamu memikirkan dagingmu, tanpa bermaksud pastor mengecilkan sakit penyakit, tapi saya bicara soal roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena daging suatu hari akan terkubur, baik dikubur dalam tanah atau dibakar, dikremasi atau dibuang di laut, sesuai ritual yang diyakini oleh orang-orang tersebut. Tapi roh inilah yang hidup kekal selama. Maka hari ini jadilah teladan di dalam roh. Roh Kudus akan menolong setiap kita. Diberkatilah seluruh member IBM, baik WhatsApp maupun Telegram. Diberkatilah kotaku Balikpapan. Diberkatilah seluruh orang-orang sakit dimanapun berada. Diberkatilah setiap orang-orang yang sedang takut akan virus COVID-19 hari ini dengan damai sejahtera. Diberkatilah tubuh orang-orang yang suspek ataupun positif COVID-19 hari ini. Diberkati dengan kesehatan. Diberkati negeriku menjadi pemenang, kuat jaya, sehat dalam rencana Tuhan yang ajaib. Let's pray. Tuhan yang ajaib, firman-Mu adalah kehidupan. Terima kasih buat sabda firman Tuhan hari ini. Setiap kami mendengar ini, kami terpanggil untuk menjadi berkat, terpanggil untuk melayani, terpanggil untuk mengampuni, terpanggil untuk menjadi teladan dalam roh. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan Pastor Andy berdoa sejak hari ini. Kembali declare bersama-sama yang mendengar. 7 hari selama hari ini, sejak hari ini, doa Pastor ini mengelilingi negeri tercinta Indonesia. Sesuatu yang ajaib terjadi, khususnya yang saat ini sedang melanda bumi termasuk negeri tercinta Indonesia. Dalam 7 hari ke depan, demi kemurahan Tuhan, in Jesus' name. Wabah yang menakutkan, kondisi-kondisi yang membuat banyak orang sakit, khawatir, khusus dalam area COVID-19 ini, dipulihkan in Jesus' name I pray. Semua orang percaya bangkit. Setiap pelayanan bangkit. Setiap gereja bangkit. Pendoa-pendoa mulai aksi bangkit dengan nyata. Roh mereka mulai bangkit. In Jesus' name I pray. Time for healing. Anda sekarang tumpang tangan ke tubuh Anda yang sakit atau kerabatmu yang sakit. Pastor tumpang tangan di setiap formulir permohonan dukungan doa. Di tangan Anda, Tuhan taruh kuasa saat ini. Dan kuasa itu akan mengalirkan aliran yang menyembuhkan. Are you ready for your healing? Anda yang tumpang tangan di tubuh Anda atau tubuh kerabatmu yang sedang sakit, anakmu, orang tuamu yang sedang sakit.
Tumpahan tangan di dada, ya, pester tumpahan tangan. Anda rasakan saat ini, di tangan Anda, pengurapan itu. Sesuatu yang berbeda ada. Anda rasakan. Sepakat? Ready for your healing? Touch! In Jesus' name, I pray. Semua penyakit, go! Maka redahlah demammu, redahlah penyakitmu. Pergilah kelemahanmu selama-lamanya dari tubuhmu. In Jesus' name, I pray. Glory to God. Glory to God. Lepas tangan Anda dari tubuh Anda atau tubuh kerabat Anda. Silakan duduk. Silakan berdiri. Berjalanlah. Kamu sudah sembuh. Muliakanlah Tuhan Yesus di mana engkau berada. Jadilah buah sulung kesaksian di mana engkau berada. Kasih tahu, kasih pesan pengharapan dan doa ini kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus penolong yang ajaib. Amin. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Saya Pastor Andy Simon mengucapkan sola fide. Hiduplah oleh iman karena iman. Ingat 7 hari tembok Yeriko itu runtuh. Immanuel.